sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala 2022-2028. Mas kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali ucap dan seluruh undangan yang hadir pada sore hari ini, yaitu terwujudnya masyarakat Desa Tebing Linggah cerdas. Dalam artian kata tidak tegas untuk dalam pemilihan kepala desa ini akan bakal menjual suaranya pada calon nomor 1 atau calon nomor 4. Apakah ini kandidat nomor 2 benar? Saya mohon penjelasannya. Pertanyaannya, saya kira tanpa dimulai dengan salam lanjut saya jawab dari pertanyaan orang tua kami yang berasal dari Purwobangun. Apakah kita yang mencalonkan diri ini ada berkoalisi dengan calon-calon yang lain? Di sini saya sampaikan dengan tegas, saya berdiri di sini tidak ada hubungan dengan siapapun, dan saya maju dan berusaha berjuang di atas niat yang ikhlas untuk membawa perubahan Desa Tebing Linggah Harabaru kepada yang lebih baik. Sekali lagi saya tegaskan, karena di luar sana ada hoax dan negara kita sudah membuat satu undang-undang. Apabila ada penyebar hoax, itu tentunya akan melanggar undang-undang. Di sini saya tegaskan kembali, tidak ada sedikit pun saya berkoalisi dengan siapapun di desa ini, dan kita niat untuk berjuang mandiri untuk memajukan desa yang kita cintai ini, Desa Tebing Linggah Harabaru. Sekian. Yang pertama, tadi calon nomor 2 memaparkan visi dan misinya tentang keamanan di desa kita ini. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apabila nanti saudara menjadi kepala desa di desa ini, apakah yang saudara janjikan kepada kami untuk pengamanan tanaman sawit kami? Itu pertanyaan saya. Masyarakat Desa Tebing Linggah Harabaru khususnya bukan hanya kita lihat satu dusun, tapi setiap dusun, dan kita setiap dusun ini ada beberapa kakak, dari kakak itu ada yang memiliki lahan. Dan ini sudah sering kita dengar bahwasanya banyak yang memiliki lahan ini tidak tenang disebabkan karena ada bukan orang lain yang mengambil daripada hasil lahan kita itu, tetapi ternyata adalah anak kita sendiri. Kan begitu, bukan orang lain. Disinilah tadi dalam misi itu saya jelaskan, orang anak-anak kita yang seperti ini kita rangkul. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya nanti untuk menanggulangi apabila ada kehilangan lahan, ada yang namanya undang-undang. Dalam undang-undang itu disebutkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 di pasal yang ke-26. Sebenarnya kepala desa itu tugasnya apa? Tugas kepala desa itu di ayat kedua bagian D menetapkan peraturan desa. Berarti dalam peraturan desa apapun ceritanya, disinilah kita nanti bisa bermusyawarah untuk menuntaskan masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi saya tidak berjanji kalau ingin ini bisa kita lakukan, jangan lupa cucuk yang nomor 2. Artinya prioritas Bapak tadi saya dengar memprioritaskan sumber daya alam atau estetika. Padahal daerah kami Tapanuli jelas itu rawan sekali jalan, infrastruktur kami butuhkan. Bahkan seluruh masyarakat sudah tahu itu sudah banyak kecelakaan di sana. Aku tahu itu benar-benar memang itu bukan dana desa. Makanya kami sepakat memilih calon kepala desa itu harus yang benar-benar ada tajinya di Pemkab ataupun di atas. Saya mau tanya, apa upaya dan usaha Bapak
supaya itu jalan kami, itu jalan umum itu, upayanya di sana di atas supaya itu terrealisasi, supaya anak sekolah bahkan pihak puskesmas ke sana, ada politis di sana ya, jangan terjebak karena jalan. Bahkan guru-guru pun di sana yang mengajar sering terlambat. Saya mau tahu upaya dan usaha Bapak gimana caranya nanti supaya itu secepat mungkin terrealisasi pembangunan jalan. Oke? Yang kedua, terima kasih seluruh rakyat Indonesia ataupun masyarakat di Temblinara Baru. Kami di sana mayoritas Nasrani ataupun Kristen. Gimana caranya supaya kesetaraan ini atau 50-50 ada di sana nanti di masyarakat kita ini sama haknya dengan mayoritas yang ada di tempat ini masyarakat Muslim. Terima kasih. Yang begini yang enak, tantangan itu harus kita lawan, tapi dengan yang mindset yang harus berlebih maju lagi. 3 menit 2 pertanyaan. Ini baru kandidat namanya, sekali serang 2 peluru. Oke, ketuaku, saya akan jawab. Yang pertama adalah bahwasanya kita sudah lihat dan kita sudah rasakan bahwasanya jalan ketapian itu memang cukup memperhatikan. Tadi di dalam visi itu saya sebutkan ada yang prioritas dan ada yang lebih prioritas. Tentunya jalan itu prioritas dan lebih prioritas lagi. Tapi bagaimana cara kita membangunnya sedangkan itu bukan areanya dari dana desa. Makanya di akhir daripada visi itu bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Mungkin bahasa ini yang harus kita pahami. Stakeholder ini apa? Bukan elemen dari masyarakat desa, tetapi kita masuk ke kancah kabupaten tingkat 2, bahkan provinsi, bahkan mungkin pusat. Ada jalannya, pasti ada jalannya. Banyak jalan menuju Roma, yang penting pilih yang nomor 2. Oke? Itu jawabannya Abang Anda. Jadi jangan khawatir, kita tidak boleh berputus asa. Saya tidak akan beda-bedakan, karena itu memang jalan yang harus kita perbaiki. Dengan semaksimal mungkin akan kita usahakan bagaimana jalan yang namanya jalan kabupaten itu ya harus kerjasama dengan kabupaten. Kita tidak bisa kerjasama dengan desa, dengan kabupaten. Siapa yang akan kita temui dan kita kerjasama dengannya? Tentu orang-orang pemangku jabatan. Tanpa pemangku jabatan, siapa itu? Itu nanti jawabannya ada di nomor 2 ketika ia menjadi kepala desa. Dan hari ini akan saya berikan jawabannya. Saya akan kunci. Kenapa? Karena Bapak nanti penasaran dengan nomor 2. Apa sih solusi yang dia akan berikan? Yang jelas, jalan yang namanya itu status jalan Pemkab, kita akan berusaha kerjasama dengan Pemkab, dengan provinsi. Kenapa bisa? Kita lihat jalan kita sekarang. Jangankan Tapian Nauli, dari pabrik sampai ke Purbabangun, lihat jalannya bagaimana. Tak usah Tapian Nauli. Kenapa ini terjadi? Satu kekurangannya, karena tidak ada orang yang mencolok ke atas. Kalau ada colokannya tepat, dia pasti akan jatuh. Ini yang akan kita usahakan. Maka saya berorganisasi sangat mendidik saya bagaimana kita bisa mengambil yang memang hak kita. Di pusat sana saya sudah tahu banyak uang negara yang bisa kita ambil apabila kita pandai untuk mendekatinya. Hari ini sudah kita lakukan, tetapi saya tidak akan sebutkan bagaimana caranya, karena itu programnya si nomor 2 Mahmud Siregar. Kemudian yang kedua, pertanyaan Abang Anda, di Tapian Nauli adalah mayoritas saudara kita yang Nasrani. Kita tidak akan bedakan antara umat Muslim dan Nasrani. Bagaimana caranya? Kalau tadi ada penyampaian, sudah kita datangkan ustadz, sudah kita datangkan begini dan begitu, itu sudah biasa. Tapi Nasrani, saya pernah satu perusahaan di Kandis, Nasrani sebagai direkturnya, dan itu yang saya lawan interview. Bagaimana caranya? Ia ingin menyamakan antara umat Muslim dengan umat Nasrani dalam bidang apa? Keagamaan. Bagaimana caranya? Nasrani ada hari Natal, ada pendeta, ada kegiatan yang lain. Sampai hari ini kapan itu bisa dilakukan? Belum pernah. Tapi lihat nanti ketika nomor 2 jadi kepala desa, jawaban itu akan datang Abang Anda. Saya akan berikan apa yang harus dibutuhkan oleh Nasrani, karena ia berhak untuk itu.
Jadi kita tidak beda-bedakan apapun suku dan agamanya. Yang jelas kita akan merangkul. Kalau dalam umat muslim ada namanya ustadz, dalam umat Nasrani ada namanya pendeta. Pendeta ini adalah merupakan guru bagi kita. Umat muslim gurunya adalah ustadz, dan ini kita rangkul mereka, kita dudukkan bersama, kita adakan musyawarah. Dengan musyawarah ini tidak ada kata yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada kata yang tidak kita selesaikan. Maka umat Nasrani, waktu sudah mulai habis. enggak bang, aku ke orang jangan lama. Terima kasih bang. Ya. Menurut pandangan saya, beliau adalah seorang yang berpendidikan baik, berilmu tinggi dan berwawasan luas, dan orangnya pun berkompeten, dan bisa diunggulkan untuk sebagai seorang pemimpin di Desa Tenggara Baru. Mudah-mudahan Bapak ini bisa membuat pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan di seluruh Desa Tenggara Baru, dan membawa perubahan yang jauh lebih baik dari pemerintahan yang selama ini ada di Desa Tenggara Baru. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kampanye umum untuk calon kepala desa Tenggara Baru periode 2022-2028. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan sesuai dengan visi dan misi daripada kita sebagai calon kepala desa Tenggara Baru di nomor urut 2 untuk membawa perubahan ke depan bagi desa Tebing Linggahara Baru sesuai dengan visi yang telah kita sampaikan, bahwasanya desa ini bisa berkembang apabila kita mau berikut serta bekerja sama dengan stakeholder yang ada, bukan hanya di lapisan elemen masyarakat yang ada di dusun dan di desa ini, tetapi kita akan berusaha bekerja sama dengan seluruh instansi-instansi pemerintahan agar terwujudnya dan daripada visi yang kita sampaikan dan misi yang kita sampaikan pada kesempatan tadi waktu kita kampanye umum di depan seluruh masyarakat yang ada di Desa Tebing Linggahara Baru. Tanggal 2 pilih nomor 2 UMS. Merah. UMS. Merah. UMS. Saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, dan mungkin dalam waktu ini ketua ada waktunya, bebas. Kalau bebas 1 jam aku tahan ini jam, berarti bebas pula 1 jam berarti. Siap Pak, bisa 1 jam. Oh, berarti sampai sore kita ini.
Oke. Baiklah, biar gak tegang kali. Meskipun kita dalam suasana ini pesta demokrasi, dari kita untuk kita, dan kita bukan menghujat, mencari kesalahan orang lain, tetapi kita adu program untuk kedepannya, bagaimana kita membangun desa Tebing Lahar Baru ini ke depan lebih baik lagi. Ini tujuan kita, ingin menyampaikan program-program kita ke depan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibacakan di awal tadi. Baiklah, kepada seluruh orang-orang tua kami, di sini saya akan menjabarkan perlahan-lahan, mungkin kalau cepat agak ngambang. Saya ulangi lagi. Tadi sudah dibacakan visi yang pertama adalah terwujudnya masyarakat Desa Tebing Lahar Baru yang adil, sejahtera, mandiri serta berbudaya dengan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kerjasama dengan semua stakeholder dan semangat gotong royong. Visi ini saya ambil sesuai dengan Undang-Undang Desa, Kementerian Desa nomor 6 tahun 2014 di pasal ke-12, bahwasanya begitu pentingnya kita sebagai aparat desa bukan hanya bekerja di desa, bukan hanya untuk membangun desa. Tidak akan terjadi pembangunan itu di desa kalau kita tidak menjalin hubungan kerjasama dengan elemen lapisan masyarakat, bahkan sampai tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Tidak ada kata-kata cerita kita mampu membangun desa dengan dana yang sedikit. Maka nanti di misi nanti saya akan berikan penjelasan yang lebih konkret yang saya lihat dan saya rasakan. Bagaimana selama ini desa kita ini belum dikatakan desa yang maju, karena kita lihat daya saing desa dengan desa yang lain. Saya berjalan di Kabupaten Labuhan Batu ini bukan satu kecamatan, tetapi alhamdulillah seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu ini sudah saya jalani. Sampai daerah kecamatan terpencil di Sungai Berombang, Panai Hilir, itu saya sudah lihat bagaimana desanya dan bagaimana perkembangannya. Saya tidak akan berjalan dan mengatakan sampai ke sana. Kita lihat bagaimana keadaan desa kita sekarang. Bukan berarti pembangunan desa kita saat ini tidak ada. Karena apabila pembangunan itu tidak ada, berarti pemerintah salah mengucurkan dana ke desa. Wajib hukumnya bagi pemerintah desa, kepala desa, untuk membangun desa dari dana desa yang telah dikucurkan pemerintah. Maka itu bukan satu prestasi bagi kepala desa apabila bisa membangun satu infrastruktur. Tetapi yang kita lihat, yang saya lihat, bagaimana keadaan kita sekarang ini, infrastruktur berjalan terbangun, tapi lihat mana yang prioritas dan mana yang lebih prioritas. Ini tidak asing lagi bagi kita. Maka kita menginginkan keadilan yang merata. Desa itu bangkit bukan karena di pusat dari desa, tetapi desa itu bangkit dan berkembang, masyarakatnya dapat merasakan bagaimana desa itu maju, dimulai dari dusun yang ada. Artinya dari 10 dusun di desa Tebing Lahar Baru ini, kita tidak boleh hanya bertumpu satu dusun, karena dusun yang lain adalah merupakan masyarakat kita juga. Kalau ini terjadi berarti misi atau visi yang saya katakan tadi, keadilan, berarti belum tercapai. Dusun yang lain infrastrukturnya boleh jadi jalannya sudah oke, tetapi boleh dusun yang lain belum merasakan. Ada beberapa dusun saya sudah berjalan dan bersosialisasi, bertanya kepada masyarakat. Inilah yang ingin saya ciptakan, berkeadilan. Jangan pandang kelompok individu, tetapi memang kita ini adalah sebagai aparat desa, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Setuju? Ini yang kita harapkan. Jadi kalau selama ini kita katakan pembangunan di desa sudah merata, itu menurut saya nol. Belum. Kenapa?
karena masih ada dusun-dusun yang lain tidak disentuh. Mereka membutuhkan air bersih, tetapi air bersih itu digunakan oleh satu kelompok. Berarti pembangunan itu tidak merata. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat besar ke desa, ada dede dan ada adede, kemana digunakan? Yang kedua, masih banyak kita lihat kejanggalan, ketimpangan sosial. Makanya saya di awal visi ini saya sampaikan, kita harus adil. Kita harus adil kepada masyarakat kita, karena yang mendudukkan kita di desa ini bukan satu kelompok dan bukan dua kelompok, tetapi ada 2.954 orang yang berusaha mencari pemimpin yang lebih baik. Maka di hari ini saya sampaikan kepada kita, visi ini boleh dicatat. Catat di dalam hati, catat di dalam handphone, rekam. Kalaulah nanti nomor 2 tidak menjalankan sesuai dengan visinya, lengserkan si nomor 2 dari jabatannya. Ini sudah menjadi tekad saya. Saya berkata bukan hanya sekedar berkata. Saya adalah orang yang memang bekerja bukan untuk dilayani, tetapi saya bekerja untuk melayani masyarakat yang ada di desa Teguringan Abang. Kemudian yang kedua, apa visi saya? Melakukan pemerataan pembangunan desa dengan saing desa. Kita lihat desa-desa yang lain. Saya adalah orang yang ikut andil bagian untuk kita umat muslim. Di Kecamatan Bila Barat ini tidak pernah terjadi MTQ tingkat desa. Tetapi kami dari penyuluh agama Islam, berhubung saya adalah salah satu staf penyuluh agama Islam non-PNS di Kecamatan Bila Barat, kami diperintahkan untuk membangun masyarakat dari sumber daya manusianya. Maka kami turun ke salah satu desa, kami tawarkan ini kepada desa tersebut dengan buka lapang dada dan tangan. Ia menerima program ini. Setelah ini dilakukan dalam 1 tahun, kemudian tahun kedua di beberapa desa mengikutinya. Artinya desa kita sampai hari ini sebelum COVID, ketika itu ditawarkan tidak mau menerima yang namanya program membangun anak-anak kita untuk maju ke depan dalam bidang sumber daya manusia. Tidak ada gunanya infrastruktur kita lakukan, kita bangun mewah tanpa kita butuh SDM manusianya. Sia-sia pekerjaan. Kita bangun paret, tetapi paret yang di depan rumahnya ia tidak mampu membersihkan. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena sumber daya pemikirannya, mindsetnya, ini yang harus kita robah. Maka saya ingin menyampaikan visi ini, bagaimana kita mampu bersaing dengan desa-desa yang lain. Kalau hanya kita mentok di desa ini dan tidak pernah keluar dari desa ini, bahkan kalau memang kita keluar dari desa ini hanya sekedar melihat, menonton dan tidak mengambil pelajaran dari desa-desa yang lain. Contoh yang lain, kita lihat BUMDes yang ada di desa ini. Ini juga perlu pertanyaan. Ada 200 juta sekian dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membentuk apa? Yang namanya BUMDes. Tapi umurnya hana su'ul khotimah. Tidak kita tahu rimbanya. Bisa nggak diolah dengan baik? Bisa. Bisa nggak menjadi kemasukan bagi masyarakat? Bisa. Kenapa bisa? Kalau aparatnya mau bekerja. Itu semua dalam sistem manajemen, dalam perkantoran, pemerintahan, itu semua bisa dilakukan kalau aparatnya mau bekerja. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah aparat itu mau bekerja atau hanya sekedar menghabiskan uang-uang negara? Ini juga harus kita perhatikan. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan di desa kita ini. Tidak hanya hari ini. Hidup kita bukan hanya sesaat, tetapi ke depan hari ini kita bahagia, boleh jadi keponakan anak kita, anak cucu kita bisa sengsara akan perbuatan kita. Maka saya ingin menyampaikan, kita harus bersaing dengan desa-desa yang maju. Jangan dikatakan dari mana datangnya kita bisa maju. Mindset ini yang harus kita robah. Maka perlunya kita bekerja sama, bukan hanya untuk orang-orang yang ada di dusun kita, tetapi jalin komunikasi dan kerjasama mulai tingkat dusun, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan ke pusat. Jadi nomor 2 sanggup dengan itu. Insya Allah saya akan sanggup, karena selama ini saya sudah menjalin hubungan itu dengan beberapa orang yang ada di atas sana.
Orang tak mengenal saya pada awal mulanya, katanya di Sukamakmur, silahkan tak kenal. Tetapi orang di luar sana banyak mengenal saya. Ini saya sampaikan kenapa? Dengan tegas, tujuan saya maju di sini bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa, tetapi saya maju di sini ingin membawa perubahan Desa Tebing Linggahara Baru, menerima yang namanya kebaikan kalau untuk pembangunan desa ataupun dusun. Yang selama ini dioper ke kiri, dioper ke kanan. Hari ini saya sampaikan di kampanye terbuka ini, saya maju adalah dengan membawa perubahan di desa kita. Saya tidak tergantung kepada siapapun. Ini itu saya. Dengan tegas saya katakan, saya tidak ada ikut kerja bagian dengan yang lain, tapi saya murni bekerja dan berusaha dengan orang-orang yang dengan saya mau untuk berubah di Desa Tebing Linggahara Baru ini. Ini visi saya. Yang kedua, kemudian apa misinya? Meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa. Kalau kita katakan bagaimana yang namanya pelayanan di desa kita selama ini? Baik, saya akui baik, tetapi kita berusaha untuk lebih baik lagi. Masih banyak pelayanan-pelayanan yang saya dengar ketika saya datang ke satu tempat. Ada ternyata masyarakat kita di Desa Tebing Linggahara Baru ini. Saya akan tak sebutkan di mana dusunnya, tapi saya akan sebutkan siapa namanya. Mulai tahun 2002 dia di sini tinggal. Ketika mengurus administrasi pemerintahan, apa yang terjadi? Tidak diterima. Biodata sudah masuk, sudah diisi, tak ditandatangani. Apa alasannya? Karena tidak ada surat pindah. Alhamdulillah, saya bertemu dengan beliau. Ketika saya katakan, saya Pak tak ada di DPT, saya tak penting DPT-mu, yang penting kau diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Kenapa? Sudah 20 tahun di Tebing Linggahara Baru, tidak pernah yang mengenal yang namanya bantuan BLT, PKH dan segalanya. Bahkan pilkada tidak ikut di dalamnya. Kenapa? Karena tidak diakui sebagai warga negara, disebabkan tidak ada KTP dan KK. Bahkan anaknya untuk sekolah dimasukkan ke KK orang lain, menumpang. Artinya apa? Pelayanan sudah baik, tetapi ini yang ingin kita perbaiki. Sudah ada beberapa orang yang mengadu kepada saya, bisa nggak diuruskan? Alhamdulillah, walaupun ini orang tak punya, tapi mudah-mudahan di atas sana bisa saya hubungi, dan hari ini sudah selesai saya urus. Berarti belum saya duduk bisa saya urus. Belum saya menjadi kepala desa sudah ada yang bisa saya urus. Jangan jual yang dulu, tapi sekarang tatap yang akan datang. Inilah yang ingin kita ciptakan, mempunyai daya saing desa, bukan hanya di desa ini. Saya sudah tahu bagaimana aparat-aparat desa yang ada di Tebing Linggahara Baru. Saya ditugaskan di Tebing Linggahara Lama. Saya bandingkan, ternyata jauh sekali dalam pelayanan. Kalau kita katakan baik, tetap baik. Bukan kita menjelekkan, bukan kita hujat, tetapi mari kita koreksi. Untuk mengoreksi lebih baik, ini kita lakukan, bukan yang lain. Maka kepada seluruh orang tua kamu, inilah misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua, mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Makanya di awal saya sampaikan, semua kita sudah mengatakan apa yang terjadi, yang kita lihat, yang kita rasakan itu sudah baik. Tetapi mari kita berubah yang baik. Ubah mindset, ubah pemikiran kita. Jangan pikirkan hari ini untuk kita, tetapi kita pikirkan untuk anak cucu kita, keponakan kita. Apakah semasa mereka sama dengan zaman kita? Tentu tidak. Ini yang ingin kita rubah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa melalui pertanian. Kita sekarang yang namanya tuh tanam padi tak ada, tinggal sawit. Dan sekarang sudah ada semua, ada kooperasinya. Bagaimana mengembangkannya? Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaannya untuk kaula muda? Kita lihat anak-anak kita sekarang. Kenapa sekarang terjadi banyak pencurian, banyak kejahatan? Itu disebabkan karena kita kurang peduli terhadap mereka. Kita membiarkan mereka ke sana kemari, ke sana kemari. Coba kita rangkul mereka. Kita didik mereka. Kita ciptakan lapangan pekerjaan mereka. Bagaimana caranya? Caranya hanya jawabannya ada di nomor 2 ketika nomor 2 nanti menang pada tanggal 2 November 2022. Jawabannya hanya ada di sana.
Jawaban itu tidak akan saya berikan sekarang, tetapi jawabannya ketika saya duduk di kantor desa sebagai kepala desa Tebilingga Harabaru. Kemudian, kenapa terjadi banyak pencurian? Kita lihat narkoba di mana-mana. Narkoba adalah musuh pertama yang harus kita antisipasi. Bahkan kita halangi untuk masuk desa kita. Bisa nggak kita cegah? Bisa. Narkoba bisa kita cegah masuk ke desa kita dengan satu syarat: bekerja sama dengan seluruh elemen lapisan masyarakat. Pernah nggak ini dilakukan? Tidak. Hanya tinggal sosialisasi tanpa ada dampaknya. Kalau kita jalin hubungan stakeholder kerjasama dengan elemen setiap masyarakat, sesudah kita rangkul masyarakatnya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, kebudayaannya, ambil dari kepemudaan, tidak ada kata-kata yang tidak bisa diselesaikan, maka saya buat dalam misi bergotong royong. Jangan harapkan pembangunan itu akan selesai apabila dikerjakan oleh satu orang. Tetapi begitu pentingnya tanda tangan seorang pemimpin. Sehebat apapun kita di masa sekarang, kalau tidak ada guna daripada kita sebagai pemimpin digunakan tanda tangannya, tak ada manfaatnya. Tetapi hari ini mari kita robah. Jangan kita berdiam diri. Kita harus lebih memperhatikan ke depan, lebih memikirkan ke depan daripada pikirkan sesaat. Maka apapun ceritanya, yang saya perhatikan di desa kita ini, masyarakatnya, kaula mudanya, ibu-ibunya, semua mempunyai prestasi. Tetapi bagaimana prestasi ini bisa kita kembangkan? Tentunya adanya pendekatan untuk sosialisasi dan kemudian kita bina. Anak-anak muda bisa kita ciptakan pekerjaannya, bisa. Dari BUMDes bisa kita datangkan pekerjaannya. Artinya kita sifatnya sebagai aparat desa untuk tingkat yang paling rendah adalah merangkul, bukan mengkelompok-kelompokkan. Kalau itu sebagai pemimpin kita mengkelompokkan masyarakat, itu bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai pemimpin untuk mengintimidasi masyarakatnya. Jangan bedakan antara satu yang lain. Kita di negara ini dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada cerita. Maka masyarakat harus jeli melihat, masyarakat harus jeli memperhatikan, memahami siapakah orang-orang yang betul-betul yang mau memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Kalau di sini kita tidak berlaku, mungkin perkataan kita, ungkapan kita, masukan kita bisa diterima di luar sana, dan itu yang kita bawa kemari. Maka untuk jawaban itu, nanti di tanggal 2 di bulan November 2022, pilih nomor 2 Mahmud Siregar yang mempunyai cita-cita membawa perubahan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama. Kita ketahui, orang tuaku semua, kita di sini bukan mayoritas umat Muslim, tapi kita di sini ada saudara kita yang Nasrani. Bagaimana kita menggandeng seluruh elemen masyarakat? Budaya harus kita kembangkan. Kita berbudaya, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Minang, ada suku Tapsel. Bagaimana kita merangkulnya? Ternyata orang tuaku semuanya, itu bisa kita lakukan kalau kita memang betul mau bekerja. Yang selama ini kita lihat bagaimana? Apakah sifatnya merangkul? Apakah sifatnya mengajak? Apakah sifatnya untuk memajukan? Kalau hanya memajukan satu dusun, tak usah jadi kepala desa, cukup jadi kepala dusun. Setuju? Karena sifatnya adalah dusun menjadi desa. Itu tujuannya. Makanya semua orang tuaku, saya ingin menciptakan toleransi dalam agama kita. Dalam negara ada kata toleransi. Dalam agama Islam disebut dengan kata tasamu. Harus menghormati antara agama satu dengan agama yang lain. Tidak diperbolehkan kita mengucilkan agama yang lain di dalam bernegara dan berbangsa di negara kita ini. Kita harus menyamakan.
Tidak ada pandang bulu siapapun. Yang jelas semua kita mempunyai hak yang sama di mata undang-undang yang diikat dalam satu bingkaian Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi kita adalah ideologi Pancasila, bukan ideologi yang dibawa dengan agama. Maka saya ingin merawat dan merangkul bagaimana kita di desa ini harmonis dalam kehidupannya. Jangan bisa kita asing-asingkan dengan agama yang lain yang selama ini disebarkan bahwasanya hati-hati itu ustaz. Saya ustaz tapi bukan radikal. Saya ustaz tetapi bukan penghujat. Tetapi saya adalah orang yang mau mengajak kita bersatu. Dalam undang-undang, dalam Pancasila disebutkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam Pancasila disebutkan juga kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, lengkap seluruhnya. Artinya ini yang ingin kita jabarkan dalam kehidupan ini. Kalau tak kita jabarkan ini, maka muncullah satu indikasi bisa jadi persatuan dan kesatuan yang diinginkan oleh ideologi Pancasila terpecah karena picik dan sedikitnya pola pikir mindset yang ia digunakan. Maka mari kita bersatu membawa perubahan kepada yang lebih baik, membangun desa bukan melihat sukunya, bukan melihat rasnya, bukan melihat budayanya, bukan melihat agamanya, tapi diikat satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan.